Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam momen yang mulia ini untuk meneruskan mempelajari kitab yang mulia karya ulama mulia, kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sampai pada pembahasan hadis ke-7. Hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-8. Mari kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Al-hadits ats-tsamin, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar, dari seorang sahabat Nabi yang sering disebut Ibnu Umar. Jadi di kalangan para sahabat Nabi ada seseorang yang terkenal dengan sebutan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab banyak, tapi yang dimaksud Ibnu Umar biasanya adalah Abdullah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau ini sahabat Nabi, hidup dalam keadaan Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini anaknya Umar bin Khattab. Beliau ini adiknya Hafsah. Hafsah itu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah adik iparnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk ulamanya para sahabat. Beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemarin sempat kami singgung biografi beliau ketika membahas hadis yang ketiga. Mungkin nanti ada yang ingin tahu lebih banyak bisa putar kembali hadis ketiga. Bisa dilihat di playlist video Sirajuna Channel. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua, sang anak dan sang bapak. Kalau kita mendengar nama sahabat Nabi, nama tersebut, orang tersebut sahabat Nabi masuk Islam dan ternyata bapaknya juga masuk Islam, maka kita menyebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua, sang anak dan sang bapak, Abdullah dan Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah. Umirtu, aku diperintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad ini posisinya sebagai Rasul, sebagai utusan. Beliau melakukan sesuatu atas dasar perintah. Beliau tidak melakukan sesuatu atas dasar perintah. Perintah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Dalam Al-Quran disebutkan qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu. Yuha ilai, bedanya saya menerima wahyu dari Allah. Saya menerima wahyu dari Allah, menerima perintah dari Allah. Umirtu, aku diperintah oleh Allah. Diperintah apa? An uqatilan nasa, untuk memerangi umat manusia. Nabi diperintah untuk melaksanakan jihad. Tema jihad ini tema yang berat. Hari ini kita membahas tema ini, insyaallah ta'ala. Tentu yang kita bahas tidak semuanya, karena jihad ini tema yang sangat besar. Bahkan kalau kita membuka kitab fikih, ada yang namanya babul jihad atau kitabul jihad. Bab atau kitab, kumpulan bab yang membahas tentang jihad. Jadi jihad itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada ketentuannya, ada banyak sekali, bisa dipelajari dalam kitab fikih. Hari ini kita membahas sedikit tentang jihad. Lebih tepatnya bahas tentang tujuan mulia jihad fi sabilillah. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk melakukan jihad, untuk memerangi umat manusia. Kapan ini? Nabi Muhammad SAW dakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Kemudian diperintahkan untuk pindah ke Madinah, sehingga dakwah di Madinah selama 10 tahun. Selama di Makkah, meskipun begitu banyak penyiksaan terhadap para sahabat Nabi, para pengikut Islam, bahkan sampai ada yang meninggal, yaitu keluarga Yasir. Yasir meninggal, Sumayyah meninggal, bahkan beberapa sahabat lain juga meninggal.
Meskipun ada penindasan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap para sahabat Nabi, akan tetapi perintah Allah saat itu Nabi Muhammad dan para sahabat diperintahkan untuk bersabar. Tidak diizinkan untuk angkat senjata. Barulah ketika Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, terbentuklah sebuah kekuasaan kaum muslimin terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor, kekuatan besar. Baru saat itu diperintahkan, diizinkan untuk mengangkat senjata. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi kaum muslimin yang selama ini diperangi untuk angkat senjata. Bi annahum zulimu, karena mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memenangkan mereka. Jadi perintah jihad itu ada di mana? Di fase dakwah Madinah. Baik. Apa tujuan mulia jihad dalam agama Islam? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sehingga mereka yang diperangi itu mau masuk Islam, mau membaca 2 kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mau mendirikan sholat, mau membayar zakat. Jadi tujuan mulia jihad berperang di jalan Allah adalah memperluas kekuasaan kaum muslimin sehingga Islam tersebar kemana-mana. Jadi merupakan tabiat sebuah kekuasaan, sebuah kekuatan. Ketika terbentuk sebuah kekuatan di sebuah daerah dan kekuatan tersebut kuat, maka tabiatnya akan menguasai daerah-daerah lain. Dalam sepanjang sejarah manusia, kekuatan kuat tersebut banyak yang menjajah negeri-negeri lain. Bahkan kita orang Indonesia ini sempat merasakan pahitnya penjajahan, dijajah oleh Belanda selama 3 abad. Kekuatan besar itu memang tabiatnya seperti itu, menjajah. Nah, orang lain, kekuatan lain itu menyebarkan kekuasaannya, tujuannya sangat buruk. Contoh pertama, ingin merampas kekayaan alam bangsa lain, ingin mengambil sumber daya alam bangsa lain, ingin memperbudak bangsa lain. Dan itu kita lihat nyata. Bangsa Indonesia selama ini dijajah oleh orang-orang dari barat, kekayaan alam kita diambil, kekayaan kita dirampas, kebebasan kita dirampas, dan kita diperbudak. Tujuan yang sangat buruk untuk memperluas kekuasaan. Islam ketika kekuatan besar ada pada mereka, mereka memperluas kekuasaan. Tujuannya tidak untuk merampas kekayaan bangsa lain, tidak untuk memperbudak bangsa lain, tapi untuk mempermudah penyebaran agama Islam. Ketika Islam menguasai daerah lain, kita ambil contoh langsung. Islam saat itu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau meninggalkan seluruh jazirah Arab dalam keadaan tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin di Madinah. Setelah itu, kaum muslimin menyebarkan kekuasaannya sehingga runtuhlah kekaisaran besar saat itu di dunia, namanya kekaisaran Persia. Sekarang menjadi Irak, Iran, dan negara-negara sekitarnya. Runtuh semuanya. Tujuannya apa? Apakah untuk menjajah mereka? Apakah untuk mengambil sumber daya alam mereka kayak apa? Tidak. Tapi untuk mempermudah perluasan ajaran agama Islam. Ketika Islam menguasai kekaisaran Persia runtuh tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, apa yang terjadi? Para dai bebas berdakwah di sana. Masjid bisa didirikan di sana. Dakwah Islam tidak dihalang-halangi. Orang-orang mau masuk Islam tidak ditindas, tidak disiksa. Orang-orang wanita mau pakai jilbab, mau bercadar, tidak dikekang dengan peraturan-peraturan negara yang sangat menyusahkan. Jadi tujuan jihad fisabilillah adalah untuk mempermudah penyebaran agama Islam, dan itu kita lihat dengan nyata prakteknya di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, di zaman Khalifah Abu Bakar,
Khalifah Umar dan Utsman, kekuasaan kaum muslimin berhasil menguasai seluruh wilayah kekaisaran Persia, juga berhasil merebut kembali negeri Syam, negeri Arab yang selama ini dijajah oleh kekaisaran Romawi Bizantium, juga berhasil menundukkan seluruh negara-negara di semenanjung Afrika Utara, Mesir, Sudan, Aljazair, Tunis, Maroko, bahkan sampai ke Spanyol, Portugis dan sebagian dari Prancis. Tujuannya apa? Untuk mempermudah penyebaran ajaran agama Islam. Mungkin ada orang membaca hadis ini sehingga berpendapat, oh hadis ini berarti Islam itu memaksa orang lain untuk masuk Islam. Enggak. Islam tidak memaksa. Buktinya apa? Buktinya itu di zaman para sahabat Nabi, ketika mereka menguasai negara-negara tersebut, negeri-negeri tersebut, tidak ada satu orang pun yang dipaksa masuk Islam. Tidak ada. Kalau ada yang masuk Islam, itu karena mereka terkagum-kagum dengan kemuliaan kaum muslimin. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tujuan mulia jihad fisabilillah, tujuan mulia memperluas kekuasaan kaum muslimin, yaitu mempermudah penyebaran ajaran agama Islam. Kalau kita bandingkan penyebaran agama Islam di zaman para sahabat Nabi, nggak ada yang dipaksa masuk Islam. Mereka masuk Islam atas kemauan sendiri. Terus kita lihat negara sebelah kita, Filipina. Dulunya Filipina itu negara Islam, tapi sekarang banyak yang Kristen. Kenapa? Karena dijajah oleh Portugis. Yang tidak mau masuk Islam, yang tidak mau masuk Kristen dibunuh, ditindas. Dan sejarah Portugis dan Spanyol penuh dengan sejarah berdarah, menyebarkan ajaran agama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadisnya. Fa idza fa'alu dzalika, dan ketika penduduk negeri tersebut mau masuk Islam, mau membaca syahadat, mau mendirikan salat, mau membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menjaga darah mereka, menjaga nyawa mereka, dan menjaga harta mereka dari sentuhan saya, dari sentuhan kekuasaan kaum muslimin, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan Allah lah yang menghisab, menghitung kejujuran mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini sahih. Terbukti secara ilmiah bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengucapkannya. Jadi zaman dulu ketika para sahabat Nabi memperluas kekuasaan kaum muslimin, memerangi sebuah negeri, berjihad fisabilillah, pilihannya 3. Pertama, apakah kalian semua mau masuk Islam? Kalau sekalian semua mau masuk Islam, alhamdulillah, kami datang ke sini mau menyebarkan Islam. Kalau kalian mau masuk Islam, alhamdulillah, kalian menjadi saudara kami. Haram bagi kami untuk menumpahkan darah kalian, haram bagi kami untuk merampas harta kalian. Kalau kalian nggak mau masuk Islam, oke. Pilihan kedua, bayar jizyah. Bayar jizyah. Apa itu jizyah? Yaitu negeri tersebut menyatakan tunduk secara politik, tunduk terhadap kekuasaan kaum muslimin. Saya itu kekuasaan kaum muslimin di bawah pimpinan Khulafaur Rasyidin di Madinah. Artinya negeri tersebut tunduk di bawah kekuasaan Khulafaur Rasyidin dan membayar pajak. Mungkin bisa dibayar, mungkin bisa disebut upeti, mohon maaf. Upeti tahunan sebagai tanda telah tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin. Jadi pilihannya itu. Kalau mereka mau masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka harus tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin, membayar jizyah, membayar upeti. Artinya negeri itu di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga para dai bebas masuk menyebarkan ajaran agama Islam. Masjid bisa didirikan di situ. Orang yang mau masuk Islam tidak dihalang-halangi. Orang yang sudah mu'alaf tidak diteror. Seperti itu. Pilihan pertama masuk Islam. Pilihan kedua bayar jizyah. Pilihan ketiga kalau tidak mau masuk Islam,
tidak mau bayar jizyah, pilihan ketiga diperangi, jihad. Dan itu yang terjadi di negeri-negeri yang telah ditaklukkan para sahabat Nabi. Ditawarkan masuk Islam, mereka enggak mau. Ditawarkan bayar jizyah, mereka enggak mau. Akhirnya peranglah terjadi dan mereka di bawah kekuasaan, akhirnya berada tunduk takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga para dai-dai bisa menyebarkan ajaran Islam tanpa memaksa siapapun. Dan kita lihat sekarang negeri-negeri tersebut mayoritas beragama Islam, alhamdulillah. Itulah jihad. Jihad fisabilillah tujuannya mulia, yaitu menyebarkan ajaran Islam tanpa memaksa. Tidak seperti perluasan kekuasaan dari kelompok lain, dari agama lain misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjajah, memperbudak, merebut, merampas. Ya Allah, ya Rabbi, Islam tidak seperti itu. Alhamdulillah. Fa idza fa'alu dzalika, maka ketika penduduk negeri tersebut memilih pilihan pertama, mau masuk Islam, maka darah mereka dijaga. Tidak ada orang Islam yang boleh membunuh mereka. Mereka sudah masuk Islam, maka haram darahnya ditumpahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan", barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di sana selamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada pembunuh tersebut, wa la'anahu, dan Allah melaknatinya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya siksa yang sangat besar. Jadi haram seorang muslim membunuh muslim yang lain meskipun dia muslim baru hari ini, enggak boleh dibunuh. Meskipun dia muslim pura-pura, enggak boleh dibunuh. Kenapa? Kita menghukumi dari zahirnya. Selama dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia sudah Islam. Enggak boleh dicari-cari apakah dia Islamnya pura-pura atau tidak. Karena apa? Kata Nabi, wa hisabuhum 'ala Allah. Yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memperhitungkan dia jujur atau tidak, pura-pura atau sungguh-sungguh, itu urusannya Tuhan, urusannya Allah Subhanahu wa taala, bukan urusannya manusia. Wa amwalahum, dan ketika mereka masuk Islam, sudah jadi muslim, maka harta mereka haram untuk kita rampas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang Islam, wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu, sesama muslim, sesama mukmin, bil batil, dengan cara yang batil. Kalau ternyata mereka itu Islamnya pura-pura, ternyata mereka itu orang munafik, ya enggak apa-apa. Yang menghisab mereka, yang mengurus apakah mereka itu jujur atau tidak, pura-pura atau beneran masuk Islam, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah pembahasan hadis yang ke-8. Hadis ini membahas tentang tujuan mulia jihad, yaitu menyebarkan ajaran agama Islam atau mempermulus jalan penyebaran ajaran agama Islam. Alhamdulillah, negeri kita Indonesia dan sekitarnya ini termasuk masuk Islam tanpa ada jihad. Tanpa ada jihad. Karena menurut sejarah yang kita baca selama ini, kakek nenek moyang kita semuanya ini masuk Islam karena terkagum-kagum dengan akhlak mulia para pedagang muslim yang datang dari Gujarat, yang datang dari Yaman. Mereka akhlaknya sangat mulia, tertarik, akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi hadis ke-8 bahas tentang tujuan mulia jihad. Masih banyak pembahasan tentang jihad, masih banyak. Nanti saudara-saudara sekalian bisa lihat di kitab fikih, pembahasannya panjang. Intinya ada syarat, ada rukun, ada aturannya. Tidak serta-merta setelah membahas hadis ini lalu ada satu orang, dua orang terbakar semangatnya untuk jihad, lalu melakukan jihad asal-asalan. Jangan. Kalau melakukan jihad asal-asalan tidak mati syahid, malah mati sangit. Jadi jihad itu ada aturannya. Kita harus kembali kepada para ulama, kepada para penguasa, karena kondisi di zaman Nabi dengan kondisi di zaman sekarang berbeda. Jadi kita harus kembali kepada para
ulama. Terima kasih saudara-saudara semuanya telah bersama-sama menemani saya membahas hadis ini. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.